Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English learning channel. This is Mr. Rahmat Baihaqi will bring you an English course material. How are you today? It is nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about three group of tenses in present tense. Oke students, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Senang sekali dapat bersama kalian kembali. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba membahas dan melanjutkan lesson 9 untuk English course kita. Ya, dan materi yang akan dibahas adalah three groups of tenses, tapi dalam present tense saja. Oke, kita mulai materi kursus bahasa Inggris kita. Three groups of tenses. 3 kelompok atau 3 grup tenses. Di video terdahulu sudah kita simak dan sudah kita tonton. Ada 3 kelompok tenses utama dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada present tense, past tense, dan future tense, ya. Dan untuk hari ini kita akan mencoba membahas satu tenses dulu saja, yaitu present tense. Okay, students, now let's begin. What is present tense? Present tense, it is used to show a daily activity or something we do repeatedly, the present condition, and also general truth. Okay. That is the definition of present tense. Itu definisi dari present tense. Mudah-mudahan bisa dicari lagi referensi yang lainnya ya. Adalah sebuah tenses atau kalimat yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan harian. Oke, pasti di antara kita semua mempunyai kegiatan harian yang rutin kita lakukan ya. Atau something we do repeatedly, sesuatu yang kita lakukan secara berulang. Nah, sama ya. Atau bisa juga untuk menunjukkan present condition, sebuah keadaan di masa sekarang. Atau juga bisa menunjukkan sebagai general truth atau kebenaran yang umum, yang orang sudah tahu dan tidak akan menyangkal tentang hal tersebut ya. Oke, dan how can we use the present tense? Bagaimana kita menggunakan present tense atau membuat kalimat present tense? We use verb 1 or the first verb as predicate in verbal sentence. And we use to be, am, or is plus noun or adverb of place or adjective as predicate in nominal sentence. Nah, dalam membuat kalimatnya diperhatikan kita menggunakan kata kerja bentuk pertama sebagai predikat dalam kalimat verbal. Masih ingat kalimat verbal ya? Yaitu kalimat yang predikatnya kata kerja. Nah, berkaitan dengan kata kerja, silahkan dilihat the form of the verbs ya, bentuk-bentuk kata kerja. Ada kata kerja ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, kata kerja ke-1 hari ini kita gunakan dalam present tense. Kemudian kalimat yang kedua, kita bisa menggunakan to be. Dan bentuk to be dalam present tense ada am, are, is plus noun ya, atau adverb of place atau adjective sebagai predikatnya kalau ini dalam kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, melainkan noun salah satunya ya, adverb of place atau adjective. Maka kita harus menggunakan to be. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Next, masih berbicara tentang present tense. Ketika kita ingin membuat kalimat present tense, maka ada ciri khusus. Satu tadi kata kerja pertama. Nah, yang kedua ini ada time signals. Time signals itu keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan dalam present tense kita lihat ada every blank, time, day, night, week, month, year, always, sometimes, often, seldom, usually, never. Oke ya. Dan kita lihat
Keterangan waktu yang biasa digunakan ada kata every. Every artinya setiap. Every time, setiap waktu. Every day, setiap hari. Every night, setiap malam. Every week, setiap setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Setiap pagi juga bisa. Every morning, ya. Every afternoon. Nah, kalau ditambahkan dengan kata-kata yang lainnya. Atau bisa juga dengan menggunakan always, selalu. Sometimes, kadang-kadang. Often, sering. Seldom, jarang. Usually, biasanya. Dan never, tidak pernah. Nah, itulah time signals yang bisa digunakan untuk kalimat present tense. Okay, students, I hope you can understand about this lesson for identifying the present tense, ya, untuk identifikasi dari present tense. Kata kerja ke-1 kalau dalam verbal menggunakan to be, kalau non verbal atau nominal, dan time signalsnya adalah kata-kata berikut yang digunakan. Now, let's go to the examples of the sentence. For present tense, we can see, for verbal sentence, I always practice my English with my friend. I always practice my English with my friend. The students usually pray together before studying. The students usually pray together before studying. Mr. Aldi sometimes gives an extra money. Mr. Aldi sometimes gives an extra money. We sometimes speak English at school. We sometimes speak English at school. Many people come to the exhibition every night. Many people come to the exhibition every night. The sun rises in the east and sets in the west. The sun rises in the east and sets in the west. Oke, kita lihat contoh kalimatnya dan perhatikan kata-kata yang digarisbawahi. Karena ini adalah verbal sentence, maka kalimatnya semua menggunakan kata kerja. I always practice my English with my friend. Saya selalu berlatih bahasa Inggris dengan teman saya. Nah, di sini merupakan satu kegiatan yang selalu dilakukan, yaitu always practice. The students usually pray together before studying. Para siswa biasanya berdoa bersama sebelum belajar. Oke, usually pray itu kata kerjanya. Mr. Aldi sometimes gives an extra money. Tuan Aldi kadang-kadang memberi uang tambahan, ya. Extra money itu uang lebih atau uang tambahan. Kadang-kadang, ya. Dan di sini untuk subjeknya orang ketiga tunggal, kata kerja biasanya menggunakan akhiran s, gives, ya. Untuk he, she, it atau nama-nama yang tunggal, ya. Kecuali untuk I, you, walaupun tunggal, kata kerjanya tidak menggunakan s. Kemudian we sometimes speak English at school. Kami kadang-kadang berbicara bahasa Inggris di sekolah. Many people come to the exhibition every night. Banyak orang datang ke pameran itu setiap malam, ya. Setiap malam di sini ada berarti menunjukkan rutinitas atau daily, ya, walaupun datangnya malam hari. The sun rises in the east and sets in the west. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, ini kalimat terakhir menunjukkan sebuah general truth atau kebenaran yang umum yang tidak bisa dipungkiri. Jadi untuk kalimat negatifnya tidak akan ada, ya, karena orang pasti menyangkal, karena orang pasti mengakui bahwa matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, ya. Nah, untuk kalimat yang lainnya ini bisa dibuat ke dalam bentuk negatif dan interrogatifnya itu di video yang akan datang, ya. Dan selanjutnya kita lihat masih berkenaan dengan present tense, contoh dalam bentuk nominal sentence. Oke. Mrs. Julia is a teacher. She is in the classroom now. Mrs. Julia is a teacher.
She is in the classroom now. My friends are in the office. They are very busy. My friends are in the office. They are very busy. I am a new student here. I am very happy here. I am a new student here. I am very happy here. English is international language. It is very important. English is international language. It is very important. My school is famous. It is at Jalan Berlian number 1. My school is famous. It is at Jalan Berlian number 1. A mother is a woman and a father is a man. A mother is a woman and a father is a man. Oke, contoh kalimat nominal sentence untuk present tense sebagai berikut. Kalian lihat di sini yang digarisbawahi bukan kata kerja dan di sini tidak menggunakan kata kerja dan muncul to be ya. Karena ini adalah nominal sentence. Mrs. Julia is a teacher. Nyonya Julia adalah seorang guru. She is in the classroom now. Dia berada di ruang kelas sekarang. Nah, ini menunjukkan sebuah keadaan di masa sekarang ya. Kalau di masa lalu itu nanti dalam past tense ada was dan were. Ikuti terus videonya ya. My friends are in the office. Teman-teman saya ada di kantor. They are very busy. Mereka sangat sibuk. Oke, ada to be are karena menggunakan my friends dan they ya. Subjeknya plural dan menghadapi kata keterangan tempat dan kata sifat. In the office dan busy. I am a new student here. I'm very happy here. Saya adalah seorang siswa baru di sini dan saya bahagia di sini, sangat bahagia. Ada to be am ya karena subjeknya I. Jadi I to be-nya am. English is international language. It is very important. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan itu sangat penting. Nah, to be ya digunakan karena di sini English is dan international language itu adalah kata benda, very important kata sifat. My school is famous. Sekolah saya terkenal. It is at Jalan Berlian number 1. Oke, di sini juga menggunakan to be, is famous dan is at Jalan Berlian ya, menunjukkan kata sifat dan menunjukkan kata keterangan tempat. Dan terakhir, a mother is a woman and a father is a man. Seorang ibu adalah seorang perempuan dan seorang ayah adalah seorang laki-laki. Itu general truth, kebenaran yang umum yang tidak bisa dipungkiri. Maka selalu kalimatnya present tense ya. Okay, students, I think this is the material for today and I really hope that you understand much about this lesson, present tense. And don't forget, always study again, and again. And finally, we come to the end. I hope you can continue our English course material for next time. Thank you so much for your attention. Don't forget to try, pray, practice, and use your English anytime because no one can make your English better but you yourselves. Okay, students, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.